Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali dakwah ini selain mengagungkan puji kepada Rabbul Izzati. Dialah yang maha suci, yang telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah diridhoi. Puja kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang maha kuasa, yang telah menciptakan bumi, langit, beserta alam semesta, dan juga kita selaku makhluknya yang sempurna. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada Sang Tauladan. Hidup dalam kesederhanaan, tak menginginkan harta dan kekayaan. Hidup dalam kebijaksanaan, tak sewenang-wenang dalam kedudukan dan jabatan. Hidup dalam kejujuran, dicintai oleh setiap kalangan. Beliaulah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang penuh dengan cahaya Islam. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji yang wajahnya berseri-seri, mudah-mudahan disayangi Allah Rabbul Izzati. Kepada para alim ulama yang bijaksana, yang senyumnya mempesona. Kepada para pemuda-pemudi yang memiliki mimpi menjadi manusia sejati. Dan para remaja yang berlapang dada dan siap untuk memperjuangkan agama demi meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kaki kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalan-jalan udah jadi hobi. Jajannya beli batagor. Perkenalkan, nama saya Robi dari SD Bina Dakwah Bogor. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Isra Mi'raj. Sebelum saya lanjutkan, selawatan bareng yuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada bulan Rajab ini kita mengingat suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 waktu. Kemudian Nabi meminta keringanan untuk umatnya yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan salat 5 waktu. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Jamaah, ternyata salat itu adalah satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita inginkan. Bahkan sebelum kita dipinta untuk salat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, wahai umatku, kamu punya masalah apa? Sedang butuh apa? Bukalah Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita punya masalah, segeralah salat. Jangan sampai pas punya masalah langsung dibikin status. Ya Allah, mengapa hidup ini begitu sulit? Tapi dibikin status di HP sambil rebahan. Astagfirullah. Ada gak di sini yang kayak gitu? Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Aku punya cerita nih, mau denger gak? Cerita tentang obrolan Ustadz dan tukang cukur. Kata tukang cukur, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan itu Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Kemudian Ustadz itu memukul tangan tukang cukur sambil berkata, sembarangan kau bilang begitu. Dijawab tukang cukur, kalau Tuhan Maha Pengasih juga Maha Penyayang Ustadz, mengapa banyak pengemis di jalan? Di dalam hati Ustadz, iya ya benar juga kata tukang cukur. Kemudian keluarlah Ustadz itu. Saat di luar, Ustadz itu bertemu orang berambut gondrong. Dipanggillah orang berambut gondrong itu. Hei, sini kamu, ikut bersamaku. Ikutlah dia. Kemudian Ustadz itu kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Ustadz? Sini kamu. Saya tidak percaya di sini ada tukang cukur. Ih, sembarangan Ustadz bilang, aku ini tukang cukur lah. Kan barusan Ustadz habis dicukur. Saya tetap tidak percaya di sini ada tukang cukur. Kalau ada, kenapa di sekitaran sini
jawab tukang cukur. Dia gondrong karena kesalahan dia sendiri. Dia tidak datang ke sini Ustaz. Coba kalau dia datang ke sini, gak bakalan gondrong Ustaz. Ustaz pun berkata, begitupun sama. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, banyak pengemis di jalan, anak terlantar, anak sakit tidak bisa berobat, bukan berarti Allah tidak ada, tapi salah mereka. Kenapa mereka tidak datang kepada Allah dengan cara sholatnya? Oleh karena itu, perbaikilah salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Jamaah, lanjut gak nih? Udah ngantuk belum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia merobohkan agama. Betul apa betul? Pada zaman sekarang ini, saya heran sekali melihat orang-orang pada meninggalkan salat. Ada aja alasannya untuk meninggalkannya. Capek lah, ngantuk lah, tanggung lagi main FF lah, tanggung lagi main TikTok lah. Ada juga yang mengerjakan sholat tapi selalu didampingi HP. Maksudnya gimana? Lah kadang-kadang kalau lagi sholat cetrek pakai caption 2 rakaat dulu ya guys. Astagfirullah. Ada gak di sini yang kayak gitu? Dulu di zaman Rasulullah, ada seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat lain bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai anakku?" "Ya Rasul, ayahku meninggal, tetapi tiada seorang pun yang melawat." "Lalu siapa yang akan memakamkan ayahku ya Rasul?" Segeralah Rasulullah memerintah Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Betapa terkejutnya Abu Bakar dan Umar melihat mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan. Lalu kedua sahabat itu
kepada Rasul. Maka datanglah sendiri Rasulullah ke rumah anak itu. Didoakanlah kepada Allah sehingga babi hutan itu berubah kembali menjadi jenazah manusia. Kemudian Nabi mensalatkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa herannya para sahabat ketika jenazah itu akan dimakamkan, berubah kembali menjadi babi hutan. Melihat kejadian itu, Rasul bertanya kepada anak itu, "Wahai anakku, apa yang dikerjakan ayahmu selama hidupnya?" Anak itu menjawab, "Ayahku tidak pernah mengerjakan sholat sunnah, apalagi sholat fardu ya Rasul." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Wahai para sahabat, lihatlah sendiri, begitulah akibatnya bila orang yang meninggalkan sholat seumur hidupnya. Jenazahnya akan berubah menjadi babi hutan sampai di hari kiamat." Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Biarpun dia naik haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, sedekah infak setiap hari, tapi dia meninggalkan salat fardu, maka sia-sia amalan itu. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah di dalam kubur adalah salatnya. Jadi sebesar apapun dosamu, jangan pernah meninggalkan salat. Selama masih menjaga salat, berarti masih ada harapan untuk masuk golongan yang akan diampuni oleh Allah. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, zaman internet. Jangan sampai ada yang nanya, "Kenapa meninggalkan salat?" Jawabannya, subuh kesiangan, zuhur instagraman, asar twitteran, maghrib facebookan, isya main tiktokan. Astagfirullah. Ada gak di sini yang kayak gitu? Sekian dari saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita